Komputer. Coba tadi di komputer nggak ya? Mbak Eva bisa bantu rekam juga ya di komputer ya. Hmm. Nah, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada bapaknya nggak ini ya? Hmm. Coba kita akan lihat apakah ada bapak-bapak di antara ibu-ibu yang di sini. Ini Mbak Elva kita spotlight. Oke, saya akan menanyakan kembali kabar Bapak Ibu. Apa kabar siang ini? Sehat, sehat. Oke. Harus sehat ya, harus semangat. Kelas hari ini adalah kelas penentu. Apakah jumlahnya sampai 500 atau tidak? 500% ya. Kalau tidak sampai 500, maka kelas yang ke-6, ke-7, dan ke-8 akan kita pending. Dan kelas ke-6, ke-7, ke-8 itu kelas yang sangat bagus. Yang menjadi rangkaian ruh dari 8 kelas kita di 2 bulan ini. Maka silahkan mengajak teman-teman yang lain untuk segera join ya. Nah, em, siang ini kita bersama dengan narasumber. Narasumbernya masih muda. Kita panggil Mbak Elva ya atau Kak Elva gitu. Kira-kira boleh menebak berapakah usia Mbak Elva? Yang bisa menebak dengan oke, dengan benar, dapat pulsa 25.000 dan boleh langsung WA saya. Ayo. Ayo, apakah wajahnya lebih tua daripada usianya atau usianya lebih muda daripada wajahnya? Oke, Mbak Elva ini adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya ya, dosen PAUD dan hari ini akan membersamai teman-teman yang membutuhkan banyak keinginan yang tadi ya. Saya tadi menanyakan sudah punya nggak ABC, ternyata nggak punya. Itu ada yang sudah punya SK saja, tapi belum punya program secara konkret. Dikatakan sebagai sekolah PAUD atau lembaga PAUD anti bullying itu kayak mana saja, gitu, yang seperti apa saja gitu ya. Oke, mungkin dalam 2 jam ke depan, Mbak Elva ada yang usianya sesuai nggak? Ayo, wah ini yang ada Mbak? Ada Ada. Oke, langsung disebutkan saja namanya siapa. Siti Sophia. Oke, Ibu Siti Sophia, silakan chat Bu Nurul ya, Japri, nanti dikirim pulsa 25.000. Oke, teman-teman, kita mulai kelas siang hari ini. Kita akan langsung bersama dengan Mbak Elva dalam 1 jam ke depan ya, Mbak, presentasi mungkin ya. Kemudian kalau teman-teman membutuhkan, kita langsung kayaknya tanya jawab silahkan. Sementara untuk chat Zoom, saya disable dulu. Ya, biar fokus ke materi. Nanti jika narasumber membutuhkan untuk ada komunikasi di chat, diinfokan saja. Silakan Mbak Elva. Oke, baik, terima kasih. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata teman-teman ini ya di mute, jadi saya nggak tahu respon teman-teman. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Hmm, oke. Ya, sudah mulai terlihat Mbak, tinggal dibesarkan saja. Iya, sebentar. Oke, oke. Hari ini kita akan bahas gitu ya tentang pengajaran dan perlindungan eh, di 3 aspek yang ini tuh banyak banget secara sadar ataupun secara tidak sadar gitu ya, ada di lingkungan bahkan di hari-hari kita
di setiap hari saat entah di proses mengajar, entah ketika anak bermain, ketika anak menunggu pulang gitu ya. Nah, hal ini ternyata ada gitu. Namun yang menjadi titik dari pertemuan atau tema pembahasan hari ini adalah sejauh mana ya kita merefleksikan kasus-kasus ini di lingkungan sekitar kita, kemudian bagaimana kita turut ikut andil gitu untuk jadi bagian agen pencegahan ya, pencegahan tentang tiga dosa besar di pendidikan ini, gitu ya. Kemendikbud sendiri udah menyepakati bahwa tiga hal ini adalah yang harus segera diberantas, gitu ya, disudahi. Kemudian kita semua harus berpihak dan melindungi anak, yang dimana posisi anak adalah rentan, gitu ya, rentan, gitu ya. Ini yang pertama ada tentang perundungan. Kalau misalkan kita familiarnya dengan kata bullying gitu ya, bullying, lalu nanti kita akan memahami apa sih bentuk-bentuk bullying gitu ya, dan kenapa sih itu terjadi gitu ya. Terus di sekolah Bapak Ibu semuanya gitu ya, apakah ada gitu ya kasus serupa, kemudian bagaimana cara menanganinya sejauh ini, lalu idealnya harus seperti apa, kayak gitu. Yang kedua ini intoleransi gitu ya. Nah, mungkin karena memang forum ini diadakan oleh Aisyah, saya memahami bahwa kita semua mungkin memiliki identitas agama sebagai mayoritas gitu ya. Di mana kuasa atau kendali itu ya kemungkinan harus memiliki atau mengikuti perspektif sebagai mayoritas gitu ya. Gitu. Nah, apakah nilai-nilai itu dipraktekkan dalam sekolah? Lalu bagaimana kita mengajarkan anak ketika ada yang berbeda gitu ya, entah warna kulitnya, entah asal usulnya gitu ya, entah apa namanya agamanya dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan yang terakhir yang kekerasan seksual mungkin ini baru muncul gitu ya di Indonesia selama 3 tahun terakhir gitu ya. Secara masif di media massa bahwa oh ada isu kekerasan seksual gitu ya. Oh dulu itu kekerasan seksual itu dianggap tabu. Mungkin sekarang juga masih tabu tapi tingkat awareness-nya, tingkat pemahamannya itu udah tinggi ya gitu. Itu sehingga eh, apa namanya ya kita nggak bisa menafikan bahwa ada kekerasan seksual itu terjadi dan menimpa kepada anak PAUD gitu. Selain pengajaran, kita yang dititik beratkan gitu ya mendapatkan tugas utama di pengajaran, ada juga hal yang bisa kita lakukan, yakni perlindungan gitu. Namun ketika pengajaran itu nempel dengan kita yang agen atau misalkan dilabeli sebagai guru, nah perlindungan ini sebagai kita sebagai manusia gitu ya. Bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa untuk melindungi anak dari tiga dosa ini gitu, yakni bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual kayak gitu. Dan kemudian nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan gitu ya, karena memang mungkin sekarang pihak pemerintah juga Kemendikbud sedang menyusun ya modul-modul apa saja yang bisa diterapkan gitu ya, dan kemungkinan akan dirilis secara cepat gitu ya dalam waktu yang dekat, bagaimana program-program apa juga yang bisa diimplementasikan di sekolah kayak gitu. Sehingga ya kita tahu sendiri kalau misalkan semuanya pengajaran lalu perlindungan ini kita sampaikan sebagai orang dewasa kepada anak, kemudian nanti akan ditularkan ya dari anak ke anak yang lain gitu ya, itu akan semakin kuat. Nah, angka kekerasan sendiri gitu ya, angka intoleransi sendiri itu akan menurun dengan sendirinya. Namun tentu upaya-upaya ini nggak bisa kayak sehari, 2 hari, ataupun setahun, 2 tahun. Pasti butuh proses yang lama untuk mengimplementasikan ini. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya ini ada yang mau menanggapi gitu ya. Ada 3 headline gitu ya. Kita bahas satu-satu gitu ya. Apakah ini terjadi di sekolah kita? Kemudian bagaimana nih kira-kira Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk menanggapi kasus ini? Kayak ada yang mau bersuara gitu untuk menanggapi kasus ini. Yang pertama viral anak TK disulut jadi korban bully, korban 3 pekan tak mau sekolah. Yang kedua kasus bullying di Lampung, anak TK rebut bekal temannya lalu diinjak-injak.
Lalu yang ketiga adalah sedih banget bocah TK jadi korban bully, tas digunting hingga dipukul balok kayu. Nah, kalau misalkan elemen-elemen di sini semuanya anak TK gitu ya. Kemudian elemen pembelajarannya juga merebut bekal gitu ya. Terus habis itu menggunakan balok kayu yang ada di sekolah, APE yang ada di sekolah, kemudian gitu. Dan dampaknya ya nggak mau pendidikan itu sendiri. Oke, ada yang memberikan respon terhadap apa namanya headline-headline berita ini tentang perundungan. Silakan siapapun boleh merespon. Oke, silakan mau di chat atau mau raise hand. Iya boleh. Ngomong Oke, langsung boleh. ngomong langsung boleh. Oke, siapa yang mau ngomong langsung? Mau ditunjuk? Ya, kita coba ya, Miss Widya. Silakan, Miss. Menanggapi apa yang ada di layar yang disampaikan oleh Mbak Elva. Mm-mm, Baik Ibu, eh, kasus bullying di Lampung. Oh ya, ini yang kasus bullying di Lampung ini Bu, mm-mm. menanggapi yang ini. Yang ada di slide ini bebas yang Ya, mana aja. Oh gitu. Jadi eh, kalau saya baca kasus bullying yang sedang marak terjadi di anak-anak TK itu kurangnya orang tua di dalam membekali bagaimana agar anak-anak tersebut bisa berkata atau bisa menyikapi jika di apa sih namanya kalau dikasari oleh temannya, dia bisa paling tidak dia bisa eh, mengatakan tidak atau bisa kalau sekarang itu apa sih namanya melawan yang di yang menerima jika gitu loh Bu. Benar nggak sih? Jadi harus berani untuk menyikapi bahwa membullying dia harus berani dan harus juga berani bercerita gitu. Ya Bu, oke. terdengar nggak suara saya Suaranya Bu? terdengar. Oke. Em, ya, saya coba akan memastikan Mbak Elva monitor. Ya, Ya, Teh dia monitor Teh. Hadir Bunda. Oke. Ya, em, silakan tadi ya untuk menyambung yang komunikasi dengan peserta ya Teh ya bersama Mbak Elva. Oh baik baik Ya, silakan. baik baik. Jadi setelah kita simak tadi kasus bullying di Lampung, anak TK direbut bekal temannya lalu diinjak-injak. Nah kemudian kan kita Ibu Widya tadi mengungkapkan bahwa anak-anak harus berani untuk speak up gitu ya bahasanya. Yang sekarang itu speak up. Speak up itu artinya anak-anak harus dapat mengatakan tidak untuk jika ada orang-orang yang atau teman-temannya yang mengejek misalnya. Nah, eh, ini tanggapan dari Bu Widya ini karena saya mengalami sendiri ini, jadi ingin ikut komentar dari tadi. iya boleh boleh Bu. Anak saya ya yang baru itu saya pindahkan sekolahnya karena yang baru masuk SD saya pindahkan sekolahnya karena dia merasa tidak nyaman di sekolah yang lama karena hal bullying ini. Secara verbal sebetulnya diejek nama orang tua, diejek ya seperti itu anak saya belum dapat membuat apa mengungkapkan tidaknya gitu ya. Mm-mm. Tapi kemudian dia juga malah bertengkar dengan teman-temannya. Nah, Oke. ini bagaimana Mbak Elva, Mm-mm. kita dalam menghadapi hal seperti ini. Apa yang akan kita lakukan sebagai guru dan dari sisi perspektif saya sendiri sebagai orang tua harus seperti apa? Oke. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan satu-satu supaya clear masalahnya ya. Karena ini Oke. bullying kan apa topik yang cukup sekarang cukup hype gitu ya, cukup hits dan juga ini berkaitan dengan kesehatan mental anak-anak.
Mungkin kita akan fokus dulu di satu pertanyaan, nanti kita beralih ke Oh, pertanyaan selanjutnya. oke. Baik, Ya, silakan Bu Mbak Dia. Elva. Ya, tadi baru di sesi menanggapi gitu karena memang presentasinya masih berjalan. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana ketika kita menanggapi itu dengan sudut pandang baik guru maupun orang tua. Dan mengingatkan kembali memang ada ya kita eh, reali- realitasnya ada kasus bullying gitu. Kasus bullying itu tidak jauh dari kita, apalagi di PAUD gitu ya. Tadi menyebut eh, nama bapak atau orang tua temannya gitu ya dengan mengejek misalkan kayak gitu. Lalu bagaimana ketika anak harus mengalah atau kapan anak itu harus melakukan pembelaan untuk dirinya kayak gitu. Nah, hal-hal itu akan nanti juga kita bahas gitu ya. Eh, Namun sebelumnya kita akan ke tanggapan dari kasus yang ada di sini tentang bullying yang ada di TK atau ada di Oh, sekolah. baik. Dan ini ya, dan ini masih ada di sekitar kita, masih sangat dekat di kita. Di Indonesia masih ada gitu ya, dan bahkan banyak dan marak gitu. Oke. Em, ini ya poinnya ketika kita membicarakan tentang salah satunya tentang bullying gitu. Dan selain bullying, nanti ketika kita bahas, kita juga akan bahas satu tema lagi gitu ya, satu subtema lagi tentang pelecehan seksual gitu ya. Di sini gitu ya teman-teman, itu ada yang mau membacakan atau ada yang menanggapi juga boleh gitu ya. Namun di sini kita melihat bahwa ada ya pelecehan antar anak TK, bukan hanya dari orang dewasa kepada anak TK saja gitu. Nah, ini pemicunya apa gitu? Yang harus didalami adalah apa gitu ya? Pembelajaran seksualitas apa kita udah familiar dengan kata-kata itu? Apakah kita ada bahasa kita akan membelajarkan tentang seksualitas atau sex education? Apakah itu dianggap sebagai pembelajaran seks bebas? Kan tidak gitu ya. Jadi pembelajaran seksualitas adalah untuk anak memahami gitu ya mana bagian tubuh mereka yang boleh disentuh sama orang lain, mana bagian tubuh mereka yang boleh dilihat orang lain. Pun di kasus kedua itu eh, naik gitu ya pangkatnya, bukan lagi pelakunya adalah anak TK, tapi anak SMP yang juga notabene di bawah umur gitu. Seorang anak SMP tega lakukan pelecehan seksual terhadap anak TK gitu. Bahkan di area Jakarta gitu ya, ada satu headline yang tidak saya masukkan gitu ya. Itu sekolahnya memiliki reputable yang sangat baik gitu. Namun kekerasan seksual itu dilakukan oleh penjaga sekolah kepada anak TK-nya gitu ya. Dengan anggapan bahwa orang tua menitipkan ke sekolah tersebut itu ingin anaknya aman gitu ya dan nyaman tentunya gitu. Ketika variabel atau komponen nyaman itu sudah terpenuhi, lalu bagaimana dengan variabel amannya? Ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa ya kekerasan seksual itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun gitu ya, dan oleh siapapun gitu. Lalu selanjutnya ya ini ada tanggapan dari KPPA gitu ya, sesalkan kasus kekerasan seksual siswi TK dilakukan 3 anak 8 tahun. Nah, kalau dalam kasus ini kan berarti pelakunya tidak satu, gitu ya. Pelakunya tidak satu. Dan ada 3 orang yang notabene tiga-tiganya adalah anak di bawah umur gitu ya atau orang yang belum memenuhi kategori orang dewasa gitu. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi gitu ya? Apa penyebabnya? Lalu kita ini sebagai pendidik misalnya gitu atau pakai kacamata orang tua di rumah harus apa gitu agar melindungi anak kita dari tindakan perilaku atau yang melakukan pelecehan itu gitu ya. Kemudian juga melindungi anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual seperti itu. Nah, kalau misalkan balik lagi, ini juga ada satu yang memang unik ya tentang isu toleransi. Nah, di isu toleransi ini tadi perundungan udah, kekerasan seksual udah, toleransi ini apa namanya bisa dan linear dipraktekkan di PAUD
gitu ya, mengenai pendidikan karakter yang bisa dilakukan. Pun pendidikan Pancasila itu masuk kepada poin-poin ini. Karena notabene prinsip atau tagline kita bahwa ya di Indonesia ini beragam, sangat beragam gitu ya. Sukunya tidak hanya 3 gitu. Agamanya tidak hanya 3 gitu ya. Bahkan banyak sekali apalagi suku-suku di Indonesia, pulau-pulau gitu ya. Secara geografi ini negara kita sangat luas. Lalu bagaimana ketika memang ada yang berbeda, kita harus menanggapi apa gitu. Tadi juga saya sudah mention ketika kita jadi mayoritas. Kita jadi Muslim gitu ya yang di Indonesia mungkin banyak kawan-kawan kita gitu ya kanan kiri berkerudung, depan belakang berkerudung gitu ya, ngerasa aman dan nyaman. Lalu ketika kita menerima murid dengan latar belakang yang berbeda, kita harus gimana gitu ya? Apa yang akan kita lakukan gitu? Bolehkah kita melakukan pembelajaran yang sama gitu ya dengan instrumen atau modul pembelajaran yang dilakukan kepada anak-anak mayoritas di sekolah? Nah, kita harus sangat berhati-hati karena tindakan kita sebagai guru itu bisa juga berpotensi mengajarkan nilai-nilai intoleransi kepada sesama anak yang ada di sekolah gitu. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya ini menekan perbedaan ya bahwa eh, ada loh gitu ya ras, agama dan budaya gitu dan kita prinsipnya harus respect satu sama lain, menghargai satu sama lain keragaman yang ada di Indonesia gitu. Jangankan masalah agama misalnya itu yang bagaimana ya mengajarkan agama ke anak itu dianggap masih sulit gitu ya atau kita kesusahan ya sampaikan bukan hanya agama saja yang memang beragam di Indonesia tapi budayanya seperti apa gitu ya apakah ketika ada teman kita yang dari Jawa terus kita suka ngeledek Jawir Jawir gitu. Nah, apakah kita harus gimana ketika ada anak didik kita yang bilang seperti itu, kayak gitu. Lalu ketika misalkan ada kita punya anak murid yang selain agama atau agamanya berbeda dengan kita, tapi kita mampunya mengajar dengan perspektif agama kita. Nah, itu kan udah masuk ke dalam bentuk-bentuk nilai intoleransi. Yang tentu itu bagian dari kekerasan yang tidak boleh dipraktekkan di sekolah kita. Gitu. Nah, masuk ke poin kedua, yakni ada dan harus dibangun rasa empati dan toleransi, gitu ya. Bagaimana kita harus memahami perasaan orang lain, gitu. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa, tapi anak pun. Ketika anak berbicara, apakah ibu guru, gitu ya, sudah mendengarkan? Ya, apakah kita sebagai orang dewasa sudah mendengarkan? Lalu ketika anak memiliki pendapat yang berbeda, apakah kita harus dan terus ingin pendapat kita yang dianggap, oh kamu belum berdaya menentukan pilihan sehingga kamu harus mengikuti saya sebagai orang dewasa. Apakah kalimat-kalimat itu disampaikan secara gamblang gitu ya? Apakah ada strategi lainnya untuk tadi kita tetap membuat anak itu percaya kepada kita sehingga dia mampu mengungkapkan perasaannya. Sekali dia tidak percaya, kemudian dia selanjutnya akan sulit percaya kepada kita untuk mengungkapkan perasaannya. Dan ketika dia mendengarkan orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda, dia cenderung akan disrespect gitu ya, cenderung akan tidak menghormati, memotong perbincangan dan lain-lain. Jangan-jangan kita sekarang menyalahkan misalkan remaja zaman sekarang tuh kalau misalkan diomongin tuh susah banget, kalau misalkan ngomong tuh suka memotong omongan orang lain. Nah, di PAUD-nya gimana? Apakah sudah kita mendengarkan ketika anak berbicara gitu ya? Sudahkah ketika memang anak itu memiliki kesalahan lalu kita juga komunikasi terbuka bahwa oh ini boleh ya, ini tidak boleh. Ketika tidak boleh dan kamu lakukan ada ya namanya